pencipta lagu dan penyanyi berseteru hingga bermuara di meja Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Begitulah konflik panas Ari Bias, pencipta lagu Bilang Saja, dengan sang penyanyi Agnes Monica. Kasus dugaan pelanggaran hak cipta capai titik klimaks dengan ketuk palu hakim pada 30 Januari lalu. Agnes Mo selaku tergugat dinyatakan bersalah serta wajib bayar denda senilai 1,5 miliar rupiah kepada Ari Bias. Adanya perkara Ari Bias melawan Agnes Mo atas penggunaan lagu Bilang Saja tersebut karena Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memutus perkara ini pada tanggal 30 Januari yang lalu sudah mengeluarkan keputusan. Ya, yang amar putusannya saya tidak bacakan seluruhnya, tapi intinya adalah menyatakan tergugat telah melakukan pelanggaran hak cipta karena telah menggunakan secara komersil lagu ciptaan penggugat Bilang Saja pada 3 konser tanpa izin penggugat selaku pencipta. Jadi tergugatnya adalah Agnes Mo. Ya. Ketiga, menghukum tergugat membayar denda kerugian secara tunai akibat menggunakan lagu ciptaan penggugat tersebut secara komersil tanpa izin sebesar 1,5 miliar rupiah kepada penggugat dengan perincian sebagai berikut. Konser tanggal 25 Mei 2023 di Surabaya 500 juta. Konser tanggal 26 Mei 2023 di Jakarta 500 juta. Konser tanggal 27 Mei 2023 Bandung 500 juta. Total 1,5 miliar. Dijatuhkan ganti rugi, Agnes bagai tak ambil pusing. Ari Bias bersama kuasa hukum angkat bicara. Pihak sang penyanyi menepi dari ingar-bingar. Benarkah sang penyanyi tak bakal bayar denda yang diputuskan majelis hakim? Atau Agnes Mo bakal rogoh kocek untuk penuhi putusan hakim? Santai aja. Prinsipnya santai aja, dia taat undang-undang. Selama ini setiap kerjasama nggak pernah ada masalah. Karena kita tahu poin kok, kita tahu aturan. Jadi dia tahu posisi, nggak mungkin juga dia melanggar aturan. Karena selama ini nggak pernah ada masalah sih. Baru kali ini aja kita prinsipnya, prinsipal atau Agnes Monica sendiri kooperatif. Dan beliau selalu melakukan pertunjukan mengikuti ketentuan undang-undang. Dan tentunya kalau ada gugatan itu silakan saja, namanya orang mau membayar kan boleh-boleh aja. Tapi kami juga pastikan akan menyampaikan kalau kami bagaimana posisi. Janji Agnes Mo bakal taat tak ubahnya pepesan kosong. Putusan hakim dianggap angin lalu. Tanda-tanda Agnes Mo bakal gelontorkan uang 1,5 miliar rupiah atas pelanggaran hak cipta. Nyanyikan lagu Bilang Saja tanpa izin tidak terlihat. Sang penyanyi tak serta-merta pulang ke tanah air. Kabarnya ia masih di Los Angeles, Amerika Serikat. Alih-alih dibuat pening dan pusing 7 keliling hingga didera panik bercampur takut, Agnes Mo malah terus berkarya, rampungkan rekaman lagu terbaru di studio musik. Ari Bias selaku komposer dari lagu Bilang Saja yang dinyanyikan Agnes Monica mengaku terlebih dahulu telah menghubungi tim manajemen perempuan 38 tahun itu untuk meminta royalti yang menjadi haknya sebagai pencipta lagu. Namun komunikasi itu tidak memiliki itikat baik sehingga Ari Bias memilih jalur hukum untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dan itu pun konser itu saya sudah surati pihak manajemen secara langsung, belum ketemu Bang Minol belum. Saya secara langsung sudah meminta royalti ya, karena selama ini dari LMKN juga nggak ada royalti. Jadi saya meminta langsung ke pihak manajemen Agnes waktu itu sebesar 15 juta. Saya mintanya kan, tapi kan nggak digubris, nggak dikasih ya kan. Ya udah, akhirnya saya tunggu apakah saya dapat terima dari LMKN. Mungkin dari LMKN mereka bayar gitu ya. Ternyata setahun kemudian saya tanya ke LMKN, nggak bayar juga. Akhirnya saya konsultasi dengan Bang Minola. Meski begitu, kini putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masih belum berstatus inkrah. Tim kuasa hukum tergugat, yakni Agnes Monica, masih memiliki kesempatan untuk melakukan kasasi akan putusan tersebut. Oleh karena itu, kami berharap setelah ada putusan ini, meskipun ini belumlah inkrah, ya, tapi masih ada upaya hukum yang bisa dilakukan oleh pihak yang tidak puas atas putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga di tingkat pertama ini dengan melakukan upaya hukum kasasi. Tapi kami berkeyakinan karena pertimbangan hukum yang dikeluarkan dalam perkara ini sudah merujuk kepada Undang-Undang Hak Cipta dan bukti-bukti yang cukup kuat,
kami berkeyakinan bahwa diperiksa di tingkat manapun, pasti hakim yang memeriksa atau pihak kepolisian yang memeriksa perkara pidananya tidak akan berpendapat jauh dari apa yang diputuskan oleh putusan ini, karena putusan ini dilandaskan pada ketentuan Undang-Undang Hak Cipta seperti apa yang kami sampaikan dari sejak. Ya, pastinya buat kita-kita atau masyarakat awam yang mungkin kurang familiar gitu ya dengan industri permusikan, terutama ketika menyangkut hak cipta dan lain sebagainya, ini mungkin agak kurang aware dengan situasi seperti ini. Kita pikir mungkin kalau idola kita membawakan lagunya, itu kan lagu yang ia populerkan, jadi bebas-bebas saja gitu ya. Ternyata mungkin dalam hal ini kita nggak tahu persis ya, apakah mungkin ada miscommunication juga antar mereka berdua, atau mungkin juga kesepakatan yang tidak tercipta, yang hingga akhirnya juga harus berujung ke pengadilan. Sebenarnya sayang sekali ya. Apalagi memang lagu ini juga kita tahu ya, melambungkan nama Agnes Mo juga. Salah satu lagu yang ditunggu-tunggu juga. Walaupun yang sekarang juga menggembirakan adalah bahwa Agnes Mo banyak nulis lagunya sendiri. Jadi kalau minta izin sama diri sendiri kan lebih enak. Nah itu dia ya, sehingga tidak ada lagi mungkin kasus-kasus seperti ini lagi. Tapi ya itulah ya, kita akan tunggu saja bagaimana perkembangannya. Karena kayaknya dari kuasa hukum Agnes Mo mereka juga tidak akan tinggal diam ya. Yes, itu dia pembukaan.